Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Kita lanjut lagi ya, belajar tentang tips penemuan video ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah melewati dua pembahasan tentang bagaimana sistem YouTube, jenis video yang disukai YouTube itu seperti apa, kemudian bagaimana YouTube merekomendasikan video kita. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan ketiga, yaitu bagaimana sistem YouTube mengamati performa video kita. Jadi YouTube mengamati performa video kita. Jadi di sini jelaskan sistem kami melihat performa video saat direkomendasikan kepada penonton ya. Jadi performa video itu akan ada dua ya. Ada dua, performanya itu akan dianggap bagus oleh YouTube ataupun tidak bagus ya. Jadi cuma dua, bagus dan tidak bagus ya. Misalnya saat video direkomendasikan kepada penonton, apakah mereka memilih untuk menonton, mengabaikannya, atau mengklik, atau tidak tertarik sama sekali ya. Jadi ya sesuai dengan kategorinya ya, bagus dan tidak bagus ya. Jadi pada saat video kita direkomendasikan, jadi teman-teman upload video nih ya, upload video, YouTube akan merekomendasikan video kita ya sesuai dengan topik yang kita bahas. Penonton yang mencari di searching mereka itu pencarian sesuai dengan pembahasan video kita. Kemudian pada saat disajikan ya, maka muncul tertera di situ keterangan di analitik kita itu ada yang namanya tayangan ya. Tayangan itulah yang direkomendasikan kepada penonton. Jadi kalau tayangan itu yang dimunculkan di beranda penonton. Nah, jadi pada saat penonton itu menonton ditayangkan di beranda mereka menontonnya, maka performa video kita itu akan dianggap bagus. Kemudian jika mengabaikannya ya pasti akan dianggap termasuk kategori videonya itu tidak bagus ya. Kemudian pada saat disajikan di beranda mereka, apakah mereka mau mengklik atau tidak tertarik sama sekali. Jadi kalau mengklik artinya video kita itu masuk satu kali penayangan. Jadi pada saat ditayang muncul sebagai tayangan di beranda orang video kita itu, pada saat diklik baru muncul yang namanya di analitik itu tentang penayangan ya. Jadi kalau diklik berarti bagus dong. Nah, tapi kalau tidak tertarik sama sekali berarti performa video kita itu dianggap tidak bagus ya. Kemudian kami melihat apakah penonton tetap menonton atau tidak ya. Jadi pada saat video kita itu diklik orang ya, itu tergantung lagi ya. Itu sudah bagus ya secara klik itu artinya thumbnail kita itu secara tidak langsung itu sudah memicu orang untuk mengklik video kita ya. Tapi isinya pada saat orang menonton tetap menonton atau tidak itu tergantung isinya ya. Apa yang teman-teman sajikan, apa materi yang dibahas, apakah itu bermanfaat atau tidak, itu akan mempengaruhi penonton tetap menonton atau tidak ya. Jadi pada saat menonton berarti orang itu memang betul tertarik dengan video kita. Tapi kalau tidak cuma sekedar ngeklik kemudian tidak lama mereka keluar lagi, artinya mereka tidak tertarik. Itu kategorinya tidak baik ya. Kemudian sistem akan menggunakan rata-rata durasi tonton dan rata-rata persen ditonton sebagai sinyal untuk memutuskan peringkat ya. Jadi video kita itu dianggap bagus atau tidak, pertama acuannya kalau bagus itu pada saat muncul di beranda orang itu orang akan langsung mengklik ya. Itu masuk kategori thumbnail kita bagus ya. Itu mengundang orang untuk mengklik video kita. Kemudian pada saat mereka sudah di dalam menonton video kita, itu semakin lama durasi tonton mereka ya, semakin lama mereka menonton video kita itu akan menjadi istilahnya artinya isi video kita itu bagus ya. Isi video kita itu bagus, bermanfaat,
sehingga mereka mau berlama-lama menonton video kita. Adalah ilmu yang didapat, ataupun ada hal, kalau video lucu ya pasti orang merasa terhibur ya. Kalau itu tentang mungkin tutorial ya itu artinya video kita itu menurut orang yang menonton itu bermanfaat ya. Kemudian kalau semakin pada saat diklik, kemudian setelah klik durasi tontonnya lama, itu akan menjadi performa videonya kita itu tergolong video yang bagus. Tapi kalau pada saat munculkan di beranda orang, kemudian nanti perbandingannya 100 banding 1, baru ada yang klik 1, jadi 100 kali penayangan ke channel orang, itu baru 1 kali ditonton. Kemudian rata-rata durasinya juga cepat ya, performa video kita itu tergolong tidak bagus oleh sistem YouTube itu sendiri ya. Jadi yang menjadikan video kita itu masuk kategori bagus atau tidak ya, diklik yang pertama pada saat ditayangkan di beranda orang, kemudian semakin lama durasi tontonnya akan semakin bagus juga performa video kita ya. Terakhir, kami akan melihat apakah penonton menikmati video tersebut atau tidak berdasarkan suka atau tidak suka dan hasil survei setelah menonton ya. Jadi kalau sudah lama menonton, kemudian ada tanda klik ya, tanda jempol, ataupun ada komentar di dalamnya, itu kategorinya akan video kita itu kan bagus. Jadi semakin orang ngeklik suka ataupun mengklik jempol itu atau like ya, istilah orang itu katanya like ya, itu akan semakin bagus performa video kita ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bahas terkait masalah gimana YouTube mengamati performa video kita ya. Jadi kuncinya cuman ada ada 3 ya. Yang pertama, di tayangan, pada saat ditayangkan di beranda orang itu thumbnail, kalau thumbnail kita itu bagus maka akan diklik orang. Kemudian pada saat diklik masuk menonton, semakin isi video kita itu bermanfaat atau tidak, lucu atau tidak ya, punya arti bagi penonton itu atau tidak, itu tergantung dari durasinya. Kemudian yang terakhir adalah like ya, ada sematan like di video kita. Kemudian ada juga yang namanya komen ya, komen yang bagus tentunya. Jadi itulah kuncinya video kita itu performanya menurut YouTube itu bagus atau tidak ya, dasarnya itu di situ ya, di 3 kategori itu ya. Mungkin itu yang bisa saya bahas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.